Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham yang patut kita perhatikan untuk bulan Februari, beserta analisanya. Yang pertama ada Antam, yang kedua ada BRIS, yang ketiga ada BBKP, dan yang keempat ada Pegas. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Antam. Di sini Antam terlihat sudah terkoreksi selama 4 hari berturut-turut. Untuk resisten terdekat di 2540 dan untuk area teman-teman bisa melakukan akumulasi itu adalah di area kotak kuning ini. Di kisaran harga 1740 sampai harga 2050. Di area tersebut teman-teman bisa mulai masuk untuk akumulasi. Seperti itu. Dan untuk bandar detektor sendiri, dalam seminggu ini dari tanggal 25 sampai 29 Januari terlihat bandar distribusi besar. Untuk stok RSI-nya juga di sini sudah terlihat berada di area jenuh jualnya atau oversold-nya. Untuk MACD di sini mengindikasikan pelemahan karena di sini sudah terlihat garis biru menyilang ke bawah garis merah dan sekarang sudah berada di nilai yang sudah di negatif. Dan untuk pergerakan asing pada Jumat kemarin ini masuk banyak pada saham Antam. Dan secara rata-rata dari tanggal 25 di tanggal ini, kita lihat di sini asing masih cenderung mengakumulasi saham Antam. Untuk volumenya, volume penjualan kemarin tidak begitu besar. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Antam bisa perhatikan area 1740 sampai 2050 karena saya lihat untuk peluang Antam untuk berhasil rebound setelah memasuki area ini cukup besar. Ditambah lagi secara tren dia masih uptrend. Jadi menurut saya selama area kotak kuning ini tidak ditembus, untuk uptrend dari Antam sendiri masih akan cukup kuat seperti itu. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah taking profit, teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya tentang Antam, saya ucapkan selamat yang sudah taking profit. Yang belum kebagian kemarin taking profit atau belum punya posisi di Antam, belum sempat akumulasi, teman-teman bisa tunggu dan amati di area kotak kuning ini di 1740 sampai 2050. Seperti itu. Jadi untuk saat ini lebih cenderung wait and see dulu. Jika sudah masuk area kotak kuning ini, teman-teman bisa mulai akumulasi secara bertahap untuk Antam. Jangan all in ya teman-teman. Tetap kita harus menggunakan money management. Jadi jangan masuk all in semua. Jadi kita masuk bertahap. Itu untuk Antam, jadi saya lebih sarankan untuk wait and see di area 1740 sampai 2050. Selanjutnya yang kedua adalah saham BRIS. Oke, untuk BRIS. Oke, BRIS di sini dia terkoreksi selama lebih dari 5 hari ya, hampir satu minggu lebih, sekitar 7 hari ini BRIS mengalami koreksi cukup dalam. Sebelum dia sempat rebound di sini di tanggal 20 Januari. Untuk resisten terdekat di 3040. Sorry, untuk Antam kita belum memberikan resistennya tadi. Oke, untuk Antam itu resisten terdekat adalah di 2540 sampai 2550, itu ada resistennya jika dia berhasil rebound setelah menyentuh area kotak kuning. Jika berhasil menembus area resisten, kemungkinan dia bakal balik lagi ke harga 3000. Jika menembus, maka Antam bisa melanjutkan kenaikannya dan bisa menguji area 3500 sampai dengan 4000 secara bertahap. Seperti itu untuk Antam. Oke, kita kembali lagi ke BRIS. Oke, BRIS itu adalah resistennya di 3040 sampai 3050. Nextnya jika berhasil ditembus bisa kembali ke area 4000 sampai 4010. Nah, untuk BRIS sendiri saya lebih sarankan untuk wait and see dulu bagi teman-teman yang ingin masuk di saham ini.
Lebih baik teman-teman amati di kisaran harga 1150 sampai 1700. Ada ini, area kotak kuning ini. Teman-teman bisa tunggu di area kotak kuning ini untuk melakukan akumulasi pada saham BRIS. Jadi untuk saat ini saya lihat untuk pelemahan BRIS masih cukup kuat, kemungkinan besok Senin bisa terjadi auto reject bawah lagi. Kalau tidak, dia akan rebound lagi dan akan turun lagi seperti yang terjadi di tanggal 20 ini di candle hijau ini. Dia terlihat naik kencang, setelah itu dipukul auto reject bawah, auto reject bawah, auto reject bawah. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih sarankan wait and see dulu untuk BRIS. Di area kotak kuning ini menarik untuk kita masuk di saham BRIS. Dan untuk bandar tektor sendiri, bandar distribusi dengan jumlah sedikit dalam seminggu ini dari tanggal 25 sampai 29 Januari. Untuk stok RSI sudah berada di area jenuh jual atau oversold-nya. Untuk MACD juga di sini sudah menyilang ke bawah garis birunya dan ini mengindikasikan pelemahan karena sudah juga berada di nilainya sudah negatif. Untuk asing di sini di tanggal 13 ini yang sempat dia sentuh resistennya. Asing ini cenderung melepas saham BRIS seperti itu. Untuk volumenya juga tidak terlalu besar nih, volumenya saya lihat rata-rata tidak begitu besar dan tidak begitu kecil untuk volume penjualannya. Jadi jika dilihat dari MACD ini masih confirm melemah untuk BRIS. Dan juga dilihat dari pergerakan asing, di sini asing lebih cenderung melepas saham BRIS. Jadi, kita wait and see dulu di area 1150 sampai 1700. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah sempat beli BRIS di bawah dan sudah sempat taking profit, saya ucapkan selamat. Di situ saya juga sudah sempat membuat analisa mengenai saham BRIS, yang dimana pada analisa kemarin saya sudah mengatakan harga BRIS-nya sudah cukup mahal, jadi sebaiknya taking profit. Seperti itu. Dan sekarang teman-teman bisa amati untuk di area 1150 sampai 1700 untuk masuk lagi di saham BRIS. Ingat masuknya bertahap menggunakan money manajemennya. Dan untuk yang ketiga saham BBKP. Oke, BBKP ini terkoreksi dari tanggal 14 ini cenderung bergerak melemah dan pelemahannya cukup tajam untuk BBKP. Untuk area resisten terdekat itu berada di 530 sampai 540. Nextnya dari 640 sampai 650. Nah, untuk BBKP sama juga untuk bulan Februari ini. Wait and see dulu. Teman-teman bisa mulai melakukan akumulasi di kisaran harga 310 sampai harga 390. Area ini 310 sampai 390. Itu teman-teman bisa mulai melakukan akumulasi beli pada saham BBKP. Untuk bandar detektor dalam seminggu ini bandar akumulasi besar. Memang bandar akumulasi, cuma harga sahamnya dibuat melemah seperti itu. Jadi teman-teman untuk BBKP ini saya lihat jika dia berhasil rebound dari area kotak kuning ini kemungkinan dia akan rebound cukup kencang. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan masuk di area kotak kuning ini. Untuk stok RSI-nya juga dia sudah berada di area jenuh jual atau oversold. Untuk MACD di sini sudah menyilang ke bawah, mengindikasikan pelemahan. Untuk pergerakan asing cenderung masuk dari tanggal 25. Dari seminggu ini asing cenderung masuk di saham BBKP, cuma masuknya tidak begitu besar. Tidak sebesar di tanggal 12 Januari. Di sini 49 miliar asing masuk. Sorry. Ya, sekitar 40 miliar lebih asing masuk tanggal 12 ini. Candlenya juga sangat sangat full bodinya, ini menandakan dia auto reject atas. Dan untuk volume penjualan tidak begitu besar. Jadi saya lihat peluang BBKP ini untuk rebound cukup besar. Bahkan saya bilang
sangat menarik karena di sini terlihat asingnya seminggu ini sudah mulai akumulasi, bandar juga mulai akumulasi. Jadi harusnya setelah menyentuh area kotak kuning ini sekitar 310 sampai 390 harusnya BBKP paling tidak berhasil rebound ke area 530 sampai 540 ke resistennya. Jika berhasil breakout, maka dia akan menguji next resistance di kisaran harga 640 sampai 650. Itu untuk BBKP. Yang sudah profit saya juga ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah taking profit di BBKP. Mungkin teman-teman sudah sempat taking profit di area ini. Teman-teman sudah taking profit di area ini, saya ucapkan selamat. Sekarang teman-teman bisa amati kembali untuk masuk di area kotak kuning ini. Seperti itu. Dengan target terdekat di 530 sampai 540. Next target 640 sampai 650. Itu untuk BBKP. Yang terakhir adalah saham Pegas. Oke, saham Pegas. Di sini untuk Pegas dia sedang berada di area supportnya di MA100, dia sedang menguji area 1320. Untuk resistennya itu adalah di 1530 sampai 1540 jika dia berhasil rebound. Untuk next resisten adalah di harga sekitaran 1890 sampai 1900. Nah, untuk Pegas di sini kita patut cermati, di sini dia sudah membuat pola double top ya. Sini 1 2 3. Nah, di sini sudah dia berhasil menembus supportnya di 1520. Ini sudah terkonfirmasi dia membuat pola double top. Ini mengindikasikan biasanya kalau dia double bottom mengindikasikan penguatan, jika double top ini biasa mengindikasikan pelemahan. Sampai mana pelemahannya? Seperti itu. Harusnya kalau menurut analisa saya paling tidak dia akan kembali ke kisaran harga 920 sampai dengan 1200. Sorry, 1100. 920 sampai dengan 1100 area kotak kuning ini. Harusnya nanti Pegas, jika sesuai dengan analisa saya ini MA 100 dan 200 ini akan tembus oleh Pegas dan Pegas akan berada di area kotak kuning ini 920 sampai 1100. Teman-teman bisa melakukan akumulasi buy dengan catatan stop loss itu jika nanti area 920 ini ditembus. Karena jika ditembus ini terkonfirmasi Pegas bisa kembali downtrend. Itu untuk Pegas. Jadi Pegas tetap kita pasang area stop loss. Teman-teman bisa perhatikan itu ini area kotak kuning ini di 920. Jika ditembus level 920 sebaiknya cut loss dulu. Karena dia cenderung akan bergerak downtrend jika 920 ini sampai ditembus. Tapi selama masih bertahan di atas 920 dan berada di area kotak kuning ini hold. Karena kemungkinan dia bisa rebound. Paling tidak reboundnya itu ke terdekat di 1350. Itu untuk rebound dari saham Pegas. Jadi untuk Pegas di sini wait and see dulu bagi teman-teman yang ingin masuk, karena di sini Pegas dari polanya sudah membuat double top, biasanya ini mengindikasikan pergantian tren atau perubahan arah yang dimana kalau dia double bottom itu yang gimana tuh yang sebelumnya dia bergerak downtrend, ada pola double bottom itu cenderung akan mengindikasikan pembalikan arah. Begitu pula dengan double top yang dimana bergerak uptrend, jika ada pola double top ditembus supportnya 1350 ini, maka ini bisa mengindikasikan pembalikan arah seperti itu. Jadi tetap kita gunakan level stop loss di
9.20 jika ditutup di bawah 9.20. Jadi selama masih di atas 9.20 masih hold. Jadi teman-teman sama seperti sebelumnya, saya ingatkan manajemennya jangan masuk all in dulu. Walaupun di sini area yang cukup menarik di kotak kuning ini untuk masuk, tapi tetap kita harus atur manajemennya. Seperti itu. Jadi pegas wait and see dulu di kisaran harga 920 sampai 1100 untuk masuk di saham ini. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.